Halo Love LK. Proses kreatif adalah sebuah proses yang dilalui oleh seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Proses tersebut meliputi pengumpulan ide, pengembangan ide, serta penyempurnaan ide. Setiap pengarang akan melalui proses kreatif yang berbeda-beda. Kali ini, Ladi Trikarya membahas mengenai proses kreatif nulis novel. Kak Shirley Destiani akan berbagi cerita tentang proses kreatifnya dalam menulis novel. Penasaran kan? Tonton video berikut ini. Hai semuanya, kenalin nama aku Shirley Destiani. Kalian bisa panggil aku Shirley. Umur aku 16 tahun. Aku adalah seorang pelajar di salah satu SMA negeri di Kota Palembang. Hobiku baca cerita di Wattpad. Jadi, aku punya 2 buku yang diterbitkan oleh Ladi Trikarya. Yang pertama judulnya Zelin, dan yang kedua judulnya The Hotazel. Jadi ada banyak sekali alasan kenapa seseorang itu harus banget nulis. Yang pertama, mereka bisa meninggalkan karya nyata yang bermanfaat untuk banyak orang. Inilah yang jadi salah satu alasan aku kenapa aku pengen banget bisa nulis buku. Karena aku pengen aku punya jejak karya yang bisa dipegang dan juga dibaca sama semua orang. Ya walaupun gak semua orang yang baca buku aku, tapi seenggaknya teman-teman di sekitar aku itu udah tahu kalau misalnya aku bisa buat buku. Selain meninggalkan karya, menulis juga membuat usia kita jauh lebih panjang dibandingkan umur kita. Bayangin aja, aku nggak tahu dan aku nggak kenal dengan kakek buyut aku. Siapa kakek buyut aku nggak tahu. Tapi ada sebuah kisah menarik dari temanku sendiri yang ingin menjadi seperti kakek buyutnya. Seorang intelektual masa perjuangan yang karya-karya tulisannya berpengaruh di zaman itu untuk mempersatukan pemuda. Saya lupa siapa namanya, tapi dia bisa mengenal kakek buyutnya dari tulisan kakek buyutnya sendiri. Bahkan, dia sampai mengidolakannya. Orangnya memang udah nggak ada, tapi kebermanfaatannya bagi dunia dan anak cucunya masih terasa. Yang kedua adalah menambah relasi. Tapi sepertinya relasi di sini tuh cuman ada di penerbit Ladi Trikarya. Karena ketika aku bisa menerbitkan naskah aku menjadi buku, selain itu juga aku bisa gabung di komunitas mereka, yaitu Sahabat Ladi Tri, di mana di komunitas itu yang berbasis online di WA Group, isi anggotanya itu banyak sekali dari seluruh kota di Indonesia. Jadi kita tuh bisa punya kenalan dari kota A, kota B, kota C, pokoknya banyak banget. Kita bisa kenalan sama banyak orang, dan juga kita bisa tahu nih kalau misalnya di kota kita tuh ternyata ada juga loh penulis dan bisa gabung di sana, jadi kita bisa tahu gitu. Yang ketiga, sebagai terapi dan juga untuk mengasah kreativitas kita. Menulis bisa digunakan sebagai sarana untuk penyembuhan, karena menulis dapat membuat kita mengurangi beban-beban pikiran dan mengekspresikan diri dengan bebas. Tidak hanya itu, orang-orang yang rajin nulis juga memiliki pemikiran yang kreatif dan lebih kritis dibandingkan orang yang tidak menulis. Karena orang yang menulis rajin menularkan karya-karya mereka secara konsisten. Yang keempat, sebagai sarana aktualisasi diri yang efektif. Walaupun tidak berlaku untuk semua orang, menulis bisa menjadi sebuah sarana aktualisasi dan meraih kepuasan tersendiri. Misalnya, kita punya unek-unek yang tidak tersalurkan ketika kita ngomong. Ingin mengeluarkan gagasan, menciptakan penemuan kreatif, bisa diakomodasi dengan menulis. Nah, selain dengan kalian menulis dan tulisan kalian bisa jadi buku, terus nama kalian bisa jadi terkenal, menulis juga bisa menjadi sarana ibadah dan memenuhi kebutuhan spiritual. Yang kelima, menulis bisa menambah pendapatan kalian. Kok bisa? Jadi, ketika kalian nulis dan naskah kalian bisa berhasil terbit menjadi buku, baik yang diterbitkan oleh penerbit ataupun self-publishing, setiap buku yang terjual akan ada royalti yang akan masuk ke kantong kalian. Walaupun tidak banyak, tapi lumayan bisa menjadi tambahan pendapatan kita. Tapi ingat,
Pendapatan khususnya uang hanyalah merupakan dampak. Jika dijadikan motivasi utama, tentu kita akan mudah bosan dengan menulis. Materi itu adalah dampak dan akan mengikuti bagi orang-orang yang layak untuk mendapatkannya. Oke, jadi aku punya satu novelis favorit karena aku hobi banget baca Wattpad dan cerita-cerita dia di Wattpad ini udah banyak banget diterbitkan menjadi buku. Dia adalah Kak Poppy Pertiwi. Aku suka banget sama cerita-cerita dia di Wattpad. Jadi mostly kebanyakan cerita-cerita dia di Wattpad itu udah semuanya aku baca. Aku juga punya buku dia, ada Galaksi, Mozasiko, sama Serpihan. Kenapa aku suka banget sama Kak Poppy? Karena tulisannya itu bagus-bagus banget, bener-bener ngena banget. Setiap dialognya, setiap narasinya, semuanya bener-bener pas. Oke, jadi literasi digital ini adalah kemampuan kita untuk menggunakan media digital atau alat-alat komunikasi lainnya dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, dan patuh hukum. Nah, media digital ini sangat memungkinkan adanya banyak sekali peluang. Lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Jadi, pesan aku buat kalian yang masih malas baca, please banget kalian harus rajin baca, tingkatin skill literasi kalian dalam membaca khususnya. Karena di zaman sekarang, semua info itu biasanya dalam bentuk tulisan. Jadi, kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan info, kalian harus banget rajin baca. Karena orang yang rajin baca itu biasanya sedikit ngomong dan sedikit berkomentar, karena dia lebih memahami isi tulisan itu dibandingkan berkomentar duluan. Oke, ketika aku nyelesain naskah pertamaku dan buat novel setebal ini, aku harus buat diri aku sekreatif mungkin supaya aku bisa konsisten dan juga sabar untuk nyelesain naskahnya supaya bisa jadi buku. Nah, ketika tulisan novel aku pengen tulisannya bagus, rapi, di situ aku juga baca novel orang lain yang menurut aku tulisannya juga bagus, rapi, dan enak banget untuk dibaca. Selain itu, aku juga masukin beberapa part-part atau konflik-konflik yang memang terjadi sama diri aku sendiri ataupun sama temen aku yang cerita ke aku. Jadi konfliknya akan terlihat lebih real dan juga nyata. Terus kalau misalnya aku lagi bosen nulis naskahnya di kamar di depan laptop, biasanya aku bawa laptopnya keluar rumah, terus aku duduk di teras sambil ngetik. Atau kalau misalnya lagi punya duit lebih, aku biasanya nongkrong di luar, cari tempat yang sepi, pakai earphone, terus ngetik sambil dengerin lagu yang slow gitu. Benda yang mewakili aku, ya buku sendiri, karena di buku ini kan udah ada nama aku. Terus kalau misalnya teman aku minjem, terus dia baca, terus temannya baca juga, terus ada temennya lagi yang lihat juga. Nah di situ kan mereka bisa tahu kalau misalnya oh ini bukunya punya Sherly, yang buat juga Sherly gitu. Berhenti menulis ya? Kayaknya enggak deh, karena aku masih suka nulis dan aku juga masih hobi nulis. Kayaknya nulis sudah jadi passion aku yang sesungguhnya. Aku juga lagi ngerjain project aku selanjutnya. Semoga bisa terbit juga di Ladi Trikarya, amin. Satu kata untuk Ladi Trikarya, awesome.